Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Filiana Dewi dengan NIM D1A0018028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eksistensi dari hak ulayat dalam hukum positif di Indonesia. Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar, karena tanah memiliki karakteristik yang bersifat multidimensi, multisektoral, multidisiplin, dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak ulayat. Jauh sebelum terciptanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, masyarakat hukum kita telah mengenal hak ulayat ini sendiri. Konsep hak milik menurut hukum adat. Dalam hubungannya dengan tanah, menurut hukum adat, tertanam suatu kepercayaan bahwa bagi setiap kelompok masyarakat hukum adat, tersedia suatu lingkungan tanah sebagai pemberian dari sesuatu kekuatan gaib sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggota sepanjang zaman. Artinya, bukan hanya untuk kepentingan satu generasi, melainkan untuk generasi berikutnya dari kelompok hukum adat tersebut. Pengertian hak ulayat. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak memberikan pengertian hak ulayat, namun menyebutkan yang dimaksud hak ulayat adalah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut dengan basiking reh dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut pasal 1 angka 4 Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria telah mendefinisikan mengenai hak ulayat ini sendiri. Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman, serta binatang-binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sistem hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat. Pertama, hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai penguasaan tertinggi beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Kedua, hak kepala adat dan para tetua adat yang bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata. Ketiga, hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan. Eksistensi hak ulayat dalam hukum positif di Indonesia. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam pasal 18B ayat 2 Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan juga pada pasal 28I ayat 3 Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam
Konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18B Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan: pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.